Makanya gue sering ribut di Twitter kan sama kardus-kardus yang cuma ngandelin data. Data itu bisa dipakai kalau kita nonton. Hai guys, welcome back to Diary of Intan sama Dina, bolain bareng Coach Justin. Kita udah belajar ya Coach kemarin ya? Belajar sebagian kecil. Masih kecil banget, masih awal. Dasarnya. Iya, kemarin kita udah belajar formasi dasar apa aja, terus belajar posisi ya Coach ya, apa aja dan fungsi-fungsinya. Nah Coach, kemarin kan kata Coach ada 4 formasi dasar kan? Ada 4-4-2, 3-4-3, 3-5-2 sama 4-4-2. Ya. Nah itu tapi kan di dalam lapangan biasanya ada variasinya. Ada variasinya banyak banget. Nah terus Coach, ini fungsi masing-masing formasi ini kan beda-beda nih. Ini fungsinya apa sih Coach masing-masing formasi dasar? Jadi pelatih itu menerapkan formasi tergantung kualitas pemain yang dia miliki. Contoh kalau dia lebih percaya dengan 4-4-2, tapi dia punya strikernya itu gue harus balik lagi. Kalau dia punya striker yang tidak jangkung, striker pendek-pendek, dia mending bermain 4-4-2 diamond. Jadi satu DM, satu playmaker dengan 2 striker yang mobile. Tapi bisa juga kalau seandainya 4-4-2 ini kan cuma di atas kertas sistem. Tapi bisa juga kalau dia punya 2 striker yang tinggi, dia main dengan dua striker yang statis, tapi supply-nya itu dari sayap, bukan dari tengah. Kalau MU itu sering main 4-4-2 dengan Bruno di belakang, Rashford dan Greenwood, karena kedua striker ini sangat mobile. Kemarin aku sempat udah belajar. Kita mana Coach mainnya? Yang merah apa yang ini? Yang merah, yang ini, yang kuning. Yang kuning aja. Ya. Jadi kalau kelihatan nggak? Kelihatan. Gini, agak geser dikit. Oh, kena lampunya. Nah, begini. Ini kan 4-4-2. Iya. Ya kan? 4-4-2 kan kembali lagi banyak variasi, ya kan? Nah, bisa juga dengan 2 RM. Kalau dia punya 2 real striker, 2 striker yang jangkung-jangkung, itu dulu 4-4-2 biasanya main begitu. Yang main sayap. Yang supply bola ke atas sayap. Tapi kalau lihat MU akhirnya ini pernah sekali-sekali main dengan 4-4-2, 4-4-2, tapi dengan satu playmaker dengan satu DM. Dan biasanya ini agak masuk ke dalam, sayapnya itu buat wing back. Oh, nah ini nanti dia ikut bantuin DM ya? Ikut bantuin serang biasanya. Tapi ini yang box to box itu ini. Jadi dia ikut menyerang, ikut bertahan. Jadi ibarat yang ini cover. Ini bisa dipakai kan? Bisa. Coba kamu buka dulu. Ini. Nah, yang nomor 2 pemain sayap yang masuk ke dalam, dia itu cover area sini, dia cover area sini. Nah, kalau ini free roll, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, wingbacknya itu buat sayap, ngerti nggak? Ini kalau 4-4-2-nya sekarang. 4-4-2 Jadi kembali lagi 4-4-2 itu tergantung, jangan terkecoh dengan 4-4-2 itu pasti dengan 2 striker. Enggak, zaman sekarang orang pasang gue main 4-4-2. Itu banyak variasi juga di lapangan seperti apa dan instruksi dari pelatih itu seperti apa. Nah, tadi kan Coach bilang itu 4-4-2 sekarang ya Coach? Iya. 4-4-2 yang dulu itu kayak gimana? Dulu tuh lebih real striker. Dulu lebih banyak striker yang jangkung, yang kuat dengan bola atas, itu yang nggak mobile, mobile. Jadi lebih nunggu di depan, nunggu crossing. Nah, kalau sekarang 2 ini kan sangat mobile, berpindahan lah mainnya. Jadi mereka butuh supply itu dari playmakernya, dan 2 wing tengah itu masuk ke dalam, membantu serangan. Sayapnya buat wingback gitu. Oh, nah tadi Coach bilang kan tergantung mereka punya striker yang jangkung atau enggak. Iya. Nah fungsinya striker itu harus jangkung, kenapa Coach? Loh bukan, striker jangkung yang besar biasanya mereka itu nggak mobile. Jadi dia hanya kuat dengan bola atas, iya. Tapi kayak Giroud sekarang yang jangkung teknik pas-pasan, dia sekarang juga bekerja keras. Jadi
tergantung keinginan pelatih. Bisa juga pelatih bilang, oke, pemain kayak Giroud lah, dua striker yang dipasang ini, dua striker yang di ini pasang ibarat dua-dua kuat dengan bola atas. Tapi yang di depan itu cuma satu, pemain kayak Giroud. Ini kayak Benzema contoh yang mobile, walaupun dia juga kuat dengan bola atas. Dia bisa narik ruang lah, kasarnya begitu. Narik ruang, membantu winger dan satu aja di atas. Jadi sekali lagi banyak sekali variasi yang bisa, instruksi yang diterapkan oleh pelatih bermain seperti apa, midfieldnya bermain seperti apa, dengan bisa juga yang aku sebut tadi bahwa ya kalau ini kan diamond, bisa juga ini itu tetap agak keluar, nggak terlalu masuk ke dalam, agak keluar untuk membantu. Jadi di sayap itu ada dua orang. Kalau Man City biasanya di sayap dia taruh hanya satu orang. Jadi ini hanya variasi tergantung keinginan pelatih apa, sistem yang diterapkan seperti apa, dan itu hanya di atas kertas. Karena kalau bermain sistem ini, contoh playmakernya lagi main jelek, bisa aja bad day, lagi bete atau apa, supply ke depan nggak ada, ya mandek juga. Ujung-ujungnya supply dari sayap, akurasinya mungkin kurang bagus, selesai juga. Jadi that's why aku selalu bilang jangan terlalu percaya data. Kita harus nonton, baru kita lihat. Contoh shot on target, bisa aja shot lemah, itu bukan peluang ke arah kiper. Iya, kadang-kadang kita lihat statistiknya ini. Itu bullshit lah. Statistik itu hanya menunjukkan bahwa itu terjadi, tapi kita tidak bisa melihat apakah itu peluang besar atau tidak, apakah itu berbahaya atau tidak. Makanya gue sering ribut di Twitter kan, sama kardus-kardus yang cuma ngandelin data. Data itu bisa dipakai kalau kita nonton. Baru kita bisa bilang, oh ya dia punya 7 shot on target, tapi yang bahaya cuma 1. Kayak gitulah. Iya, makanya coach nggak pernah mau komentar kalau coach nggak nonton. Iya, betul. Nah coach, kan tadi coach bilang tergantung materi pemain yang ada, biasanya coach nentuin untuk formasi apa yang dipakai. Nah kalau lawan coach, lawan ini juga jadi based on kayak dasar pelatih pakai formasi. Iya, zaman sekarang kan teknologi udah maju ya, jadi kita nggak usah kirim mata-mata untuk nonton pertandingan lawan, walaupun kadang itu terjadi tetap karena nonton TV dan di stadion beda. Tapi kita dari TV aja, dari YouTube bisa kelihatan karakter pemain ini seperti apa, dan itu bisa diantisipasi. Contoh, gue punya 2 striker yang kuat, jangkung, tapi ternyata center back mereka levelnya Van Dijk yang bagus banget, Van Dijk dan Ramos lah, contoh yang tak terkalahkan dengan bola atas. Nggak apa-apa, gue pasang, tapi 2 ini lebih melebar, tidak di tengah, lebih mobile, jadi tidak dijaga man to man. Baru yang nomor 10 playmaker bisa masuk. Nah, hal-hal kayak gitu sistem bisa diadaptasikan ke kualitas lawan, kekuatan lawan seperti apa. Itu biasanya dilakukan. Kalau coach ngelihat pelatih yang paling, dari coach dulu nonton sampai sekarang nih coach, pelatih yang paling jago banget nentuin formasi dan strategi permainan mereka siapa coach? Maksudnya kan kalau pelatih ngandelin pemain itu udah biasa. Ini pelatih misalnya punya pemainnya, materi pemainnya terbatas nih, tapi dia juga jago nih ternyata. Terbatas ya. Oke, jadi pelatih hebat itu kita tidak bisa bandingkan zaman dulu dengan sekarang, karena sepak bola ini kan berubah terus. Zaman sekarang kan sangat dinamis. Tapi kalau kamu tanya siapa pelatih hebat,